Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Seimin dan seiman yang semoga dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali walau hanya melalui aplikasi YouTube. Salawat beriring salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya yang menaruh harapan besar semoga kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Seimin dan seimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanbih pengingat, sebagai pengingat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak pernah mendengar di antara kita nama sahabat Nabi yang gagah, yang keren, yang kuat, yang pemberani, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah berpesan sebagai sahabat Nabi SAW, tentunya pesannya untuk kita semua. Di antara pesan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menaruh ridhonya di dalam amal-amal atau di balik amal-amal yang dikerjakan oleh setiap hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menaruh murkanya di balik atau di dalam amal yang dikerjakan oleh manusia juga. Di yang terakhir beliau mengatakan sesungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara keramaian orang banyak, namun orang tersebut senantiasa dikucilkan, disepelekan, dihina oleh orang-orang lain. Seimin dan seimat sahabat yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kalau kita ambil ada 3 pesan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba yang beriman dan sebagai umat Nabi, tidak boleh atau tidak sepantasnya kita menyepelekan sebuah amal atau sebuah kebaikan yang kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba yang beriman, di dalam beramal tentu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hidup kita di dunia juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah amal bukan besar atau kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana amal itu baik, yaitu kita lakukan ikhlas betul-betul karena Allah dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang sangat menarik tentang kisah Abu Daud. Suatu ketika Abu Daud ingin melewati sungai Tigris. Berjalanlah dia dari tepian bersama kapal yang ada, namun setelah di tengah perjalanan dia mendengarkan seorang yang bersin. Lalu seorang yang bersin itu mengucapkan kalimat tahmid, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Daud mendengar orang yang bersin lalu dia mengucapkan kalimat tahmid, maka Imam Abu Daud meminta kembali kepada sang nahkoda yang ada, si pemilik kapal, untuk kembali ke tepian hanya ingin mengucapkan kalimat yarhamukallah. Apa yang diharapkan oleh Abu Daud adalah semoga yang bersin tadi juga mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hanya sebuah bersin kecil nilainya, namun Imam Abu Daud telah mencontohkan begitu luar biasa. Sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh meremehkan sekecil amalan apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beramal, namun senantiasa amal itu berkesinambungan. Ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang sedikit namun kontinu. Jadi bukan besar atau kecilnya, tapi istiqomah di dalam beramal. Yang kedua, kita juga tidak boleh meremehkan dosa-dosa kita, karena seberapa besar
zat yang kita murkai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pernah kita meminta kepada Allah. Pernahkah kita meminta, ya Allah, bangunkan saya esok hari, mata saya dalam keadaan melihat, telinga saya dalam keadaan mendengar, tangan saya dalam keadaan bisa bergerak? Enggak pernah kita minta seperti itu kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan itu semua. Dan ingat, bukan hanya itu, di hari kemudian akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, telinga, semua termasuk kedua bola mata kita. Oleh karenanya gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik-baik saja. Yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran daripada yang disampaikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya Allah menaruh kekasih-kekasihnya di antara keramaian orang yang senantiasa disepelekan. Hati-hati sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menganggap orang lain lebih hina dari kita, atau jangan sampai kita menganggap diri kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena atqiyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi ada. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hebatnya, bukan pintarnya, bukan tampannya, bukan pakaiannya, bukan. Namun inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, orang yang paling baik di sisi Allah Jalla wa ala adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ketakwaan itu tidak ditampilkan secara zahir, baik di wajah, di pakaian. Namun kesimpulannya, kata Imam Nawawi rahimahullah, teruslah untuk bertakwa kepada Allah dan tawaduklah. Tawadu sahabat, keluar dari rumah kita, kemudian ketemu orang lain, senantiasa menganggap orang lain lebih mulia dari kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.